Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan pembongkaran kopling ya untuk motor Pega Airnew yang basicnya itu sama dengan Pega lama dan Jupiter Jet ya. Di sini kita akan memeriksa di bagian kopling ya, yang memang motor ini akan dibongkar secara full, akan tetapi kita periksa dulu dari bagian perbagian ya, dimulai dari bagian kopling ya. Dan memang motor ini ketika dinyalakan timbul suara, dan sebelum kita membongkar semuanya lebih baik kita membongkar di bagian koplingnya dulu ya, untuk mengetahui kerusakan yang ada pada komponen-komponen apa saja yang ada dalam kopling. Oke teman-teman, setelah blok kopling ini dilepas, dan kita yang pertama terlihat itu adalah bagian kampas daripada rumah kopling ya. Bagian rumah koplingnya itu oblak. Ini karena karet koplingnya sudah longgar ya, maka terjadi oblak, dan ini menyebabkan hentakan yang telat dan bunyi ya pada pertama motor dijalankan. Periksa dari kelonggaran-kelonggaran yang ada ya, dan putaran apakah ada suara kasar ataukah tidak. Kemudian kita akan membuka di bagian per koplingnya dan akan melepaskan dan memeriksa bagian kampas koplingnya satu persatu. Dalam melakukan pembongkaran mesin atau komponen-komponen tertentu, sebaiknya kita perhatikan posisi awal membongkarnya ya. Ini adalah motor standar yang belum pernah dibongkar dan diotak-atik ya mesinnya. Maka dari itu kita harus tahu ya, seperti inilah posisi awalnya dan standarnya seperti ini. Di sini ada mur, setelah mur itu ada untuk bagian koplingnya sendiri itu ada beberapa lembar ya, ada 5 lembar kampas koplingnya dan 4 lembar plat koplingnya. Di sini kita periksa dari keausan apakah sudah tipis ataukah tidak. Biasanya untuk pemakaian normal itu yang aus atau yang tipis itu adalah bagian kampas koplingnya. Kecuali bila memang ada penggunaan oli yang tidak sesuai atau penyetelan yang tidak sesuai, maka gejalanya juga akan terlihat ya berbeda untuk bagian kampas kopling ini. Pemakaian oli yang kurang tepat itu akan menyebabkan kampas kopling cepat habis dan cepat aus ya, selip dan tidak ada tenaga. Di sini sepertinya tipis karena pemakaian saja ya, bukan karena perawatan atau oli yang kurang baik. Maka nanti kita akan mengganti untuk bagian kampas koplingnya. Lalu kita juga akan membuka bagian rumahnya ya. Nah, ini rumahnya oblak karena karet koplingnya sudah rusak, sudah jelek ya. Oke teman-teman, kita juga akan membuka bagian mur koplingnya ya, mur pengikat rumah kopling yang kita tahan ya menggunakan tracker penahan kopling, dan kita membuka dengan kunci 19 ya. Ini sudah kita buka sebelumnya ya, makanya di sini hanya memberikan contohnya saja. Oke teman-teman, untuk membuka mur bagian depan ya, mur kopling ganda, kita juga menahan menggunakan gear bekas ya, atau gigi bekas juga bisa ya, gigi rasio bekas, agar tidak berputar ya, agar keduanya tidak berputar. Dan di sini kita sudah mengendorkannya ya, dan kita juga akan melepaskannya. Ini adalah bagian-bagian komponen kopling yang
masih standar bawaan pabrik ya, jadi tidak ada ganjalan, tidak ada komponen-komponen yang aneh ya untuk bagian kopling ini. Ini bisa jadi pelajaran dan bisa jadi patokan ketika kita mengalami kesulitan dan masalah untuk tentang cara permasalahan yang ada di bagian kopling. Di sini ada ring, di belakang hubnya itu ada ring tipis ya, jangan lupa untuk dipasang. Nah, di sini juga ada bos ya, di belakangnya ada. Nah, ini karet koplingnya sudah oblak ya. Lalu kita buka bagian depan. Jangan lupa bos-bosannya dilepas semua ya. Yang semuanya bisa dilepas, maka kita lepas saja ya. Karena agar kita tahu ya pada posisi awalnya seperti apa. Ring jangan lupa ya. Ring dan ganjelan itu harus terlihat ada. Nah, ketika kita membuka bagian kopling otomatis atau kopling sentrifugal ini, kita juga harus hati-hati ya, jangan sampai berantakan. Ini ada bos ya, lalu dibuka di bagian koplingnya, kampas koplingnya, terlihat bahwa di sini adalah mangkoknya sudah mengalami keausan, terlihat dari garis-garis yang tercetak, yang tercipta dari gesekan-gesekan antara kampas kopling dengan mangkoknya. Kemungkinan kita akan mengganti mangkoknya saja ya, karena memang terlihat di sini kampas koplingnya masih bagus ya. Dan kita juga mengintip di bagian karet koplingnya ya, karet kopling otomatis yang ada 3. Di sana masih berbentuk karet, apakah sudah keras ya. Terkadang memang pada pemakaian itu yang tadinya karet itu berubah menjadi keras, mengeras bagaikan batu. Maka nanti kita akan bongkar semuanya juga ya. Misalkan komponen-komponen bagian kopling itu di tempat koplingnya ya. Nah, di sini ada apa ya, ini tuh namanya saringan oli ya, yang ada pada mesin. Fungsinya itu adalah untuk menyaring kotoran oli yang ada pada bagian mesin dalemannya, selain saringan oli yang lain. Periksa juga bagian stang seher ya. Di sini ada lahar. Di sini kita mengecek di bagian lahar kruk asnya. Teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan seputar masalah pembongkaran kopling untuk Yamaha Pega R New. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.